Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Eva Ilhami dengan NIM 121600030, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis jabatan, melingkupi dengan definisi, tujuan, metode, dan prosesnya. Nah, mungkin dimulai dari definisi dari para ahli. Menurut Wirawan 2015, analisis jabatan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Antara lain dimensi, fungsi-fungsi, indikator, pendidikan, dan kompetensi tenaga yang diperlukan. Kemudian teknologi yang diperlukan, prosedur operasi, melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi tenaga pelaksana, dan teknik menilai kinerja. Kemudian menurut Serdamayanti 2010, analisis jabatan adalah cara sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Analisis jabatan biasanya melibatkan pengumpulan informasi karakteristik pekerjaan yang membedakan dengan pekerjaan lain. Nah, mungkin kita beralih ke selanjutnya. Di sini ada tujuan dari analisis jabatan. Nah, menurut Serdamayanti 2010, tujuan dari analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Kemudian sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga adalah menilai kinerja dan pelaksanaan kinerja. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja karyawan. Yang kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat dan memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi pekerjaan. Yang keenam adalah merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer karyawan. Yang ketujuh, merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi karyawan. Yang terakhir adalah pembimbingan dan penyuluhan karyawan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa metode analisis jabatan. Menurut Mondi 2008, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan untuk menentukan analisis jabatan. Nah, yang pertama di sinilah kuesioner. Kuesioner biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Nah, analisis jabatan bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner terstruktur kepada para karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Nah, kemudian ada observasi. Nah, di sini ketika menggunakan metode observasi, analis pekerjaan mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Kemudian mencatat hasil observasinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode wawancara. Analis mewawancari karyawan terlebih dahulu untuk membantunya mendeskripsikan tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian analis menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksakan ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tertentu. Yang keempat adalah catatan karyawan. Nah, di sini informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan untuk mendeskripsikan aktivitas kerja yang mereka lakukan sehari-hari dalam sebuah buku atau log. Yang terakhir adalah metode kombinasi, di mana mengkombinasikan metode-metode yang telah ada. Misalnya, kombinasi antara metode wawancara dan observasi. Nah, analis harus menggunakan kombinasi ini untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Nah, kemudian di sini juga ada proses-proses dari analisis jabatan. Nah, menurut Hasibuan 2011, tahapan atau langkah-langkah proses analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan hasil informasi analisis jabatan. Nah, di mana analis ini harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis jabatannya. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yakni analisis harus mengumpulkan kualifikasi data dan meninjau ulang informasi latar belakang. Yang ketiga adalah menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis, di mana penganalisis harus memilih beberapa muakal jabatan yang harus dianalisis. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan informasi analisis jabatan. Nah, penganalisis harus mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas, pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima adalah meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir adalah meramalkan perkembangan perusahaan. Nah, meramalkan perkembangan perusahaan inilah analis ini harus memperhitungkan dan meramalkan atau memprediksi perkembangan deskripsi pekerjaan, kemudian spesifikasinya, evaluasi pekerjaan, dan apakah di kemudian hari diperlukan pengadaan atau pengayaan untuk pekerjaan dalam perusahaan. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.
dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.